Untuk yang pertama, informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu pemasaran itu kegiatan upaya untuk merencanakan, menetapkan harga, distribusi barang untuk kepuasan profit. Selanjutnya, informasi internal adalah sebuah data yang diperoleh dari hasil pengolahan data atas aktivitas pesanan sampai pembayaran. Jadi, informasi pemasaran internal itu sebuah data yang didapat dari kita mulai memesan, lalu pemrosesan pesanannya sampai proses akhir yaitu pembayaran. Dalam informasi intra pemasaran itu ada beberapa sistem. Yang pertama dan paling mendasar itu adalah pencatatan internal. Di dalam pencatatan internal itu meliputi laporan mengenai penjualan, pemesanan, laporan persediaan, piutang, dan sebagainya. Ada sistem informasi penjualan. Seorang manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat. Dan yang pastinya terbaru karena manajer memerlukannya untuk mengambil keputusan. Jadi, seorang manajer membutuhkan itu untuk mengambil keputusan, misalnya apakah harus membeli atau menambah persediaan atau tidak. Database gudang data dan penggalian data. Sebuah perusahaan mengelola informasi pelanggan produk wiraniaga dalam sebuah database. Jadi dalam database itu terdapat nama, alamat, kemudian tentang kesukaan, sikap, baik demografisnya, itu semuanya di dalam database. Data-data yang telah diolah oleh perusahaan tersebut digunakan sebagai landasan atau dasar untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran ini adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan oleh manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Ini ada informasi eksternal pemasaran. Informasi eksternal pemasaran itu sebuah data yang diperoleh dari pengolahan data atas aktivitas seperti analisis pasar, lalu produk, dan evaluasi. Seperti misalnya kita ingin membuat sebuah produk atau memasarkan sebuah produk, kita harus tahu kita harus memasarkan kemana. Jadi misalnya kita mau berjualan keripik singkong, kita harus tahu nih kira-kira yang bisa makan keripik itu umur berapa sampai umur berapa. Lalu kira-kira penggemarnya itu apakah orang dewasa atau anak-anak atau lansia. Kemudian bagaimana cara kita membuat keripik yang kita jual itu terlihat lebih berbeda daripada keripik-keripik yang dijual di pasaran. Jadi gimana caranya kita, misalnya kita kasih rasa coklat atau keju atau ditaburin apa, mesis dan segala macam. Jadi analisisnya tuh dari luar. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu tentang riset pasar. Jadi riset pasar adalah perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan secara sistematis atas data dan temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Jadi di dalam proses riset pemasaran itu ada mengidentifikasi masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Maksudnya adalah mengidentifikasi masalah, kita harus tahu apa sih yang diinginkan oleh pelanggan, seperti apa. Lalu alternatif keputusan. Jadi kita harus bisa menentukan keputusan langkah apa yang harus kita lakukan. Misalnya seperti, ternyata di pasaran itu orang-orang cenderung lebih suka nongkrong di cafe yang instagramable. Jadi alternatif keputusan kita apa? Kita harus lebih unik dari itu untuk menggait para pelanggan. Kemudian tujuan riset. Tujuan riset ini maksudnya seperti kita punya tujuan untuk mengembangkan atau memperbaiki apa yang kurang dalam perusahaan kita. Setelah kita mengidentifikasi masalah lalu menemukan alternatif keputusan melalui tujuan riset, selanjutnya
selanjutnya kita mengembangkan rencana riset, yaitu mulai mengumpulkan data, lalu sampel, pemilihan sampel, pendekatan riset, dan juga metode kontrak. Nah, kita mengumpulkan informasi. Jadi kita harus setelah kita mengumpulkan informasi dalam bentuk data, wawancara, sampel, dan sebagainya, kita harus menganalisis data-data tersebut. Menganalisis informasi, jadi kita harus menyimpulkan temuan yang telah kita temukan dengan mengembangkan distribusi frekuensi. Jadi kita harus menyimpulkan nih, oh ternyata setelah kita melakukan beberapa langkah di atas, ternyata seperti ini. Ternyata orang-orang cenderung lebih suka nongkrong di kafe dengan yang instagramable atau memiliki spot foto yang bagus, unik. Mereka cenderung menomorduakan makanan atau minuman yang dijual di tersebut. Seperti hasil dari langkah-langkah yang telah kita lakukan di hadapan para pembuat keputusan dengan cara yang dapat dipahami dan akurat seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Adalah pengambilan keputusan. Jadi kita harus mempertimbangkan bukti kita, apakah bukti kita cukup kuat untuk meyakinkan para pengambil keputusan agar mereka tidak membatalkan kesepakatan atau tidak mau menjalin kesepakatan dengan kita. Jadi riset-riset kita di atas harus beserta bukti yang kuat dan real. Para pengambil keputusan membutuhkan riset dan bukti yang kuat. Jadi mereka tidak akan salah dalam mengambil keputusan karena riset dan bukti kita benar-benar real. Itulah jawaban dari 2 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Dian. Jadi cukup sekian saya ucapkan dan terima kasih.